nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita bisa memuji Tuhan dan kita akan mulai ibadah kita walaupun hanya di rumah aja, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan. Untuk memulai firman Tuhan, kita akan mendengarkan lagu pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Musik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu karena kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Pagi ini kami mau beribadah. Berikan roh yang dengar-dengaran pada kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan selesai. Berkati teman kami yang sakit dan ampunilah dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, terima kasih untuk adik sekolah minggu atas doa pembukanya.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau lanjut untuk memuji Tuhan kembali. Tapi sebelum itu, Kakak Cynthia dan kakak dan abang-abang yang ada di sini mau nanya kabar adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk bang, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi ya kak, supaya lebih semangat lagi. Biar lebih semangat. Yuk. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang di rumah kan udah semangat nih. Nah, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Cynthia mau ngajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, Siap. Adik-adik udah siap? Kita mau angkat satu lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan, tapi pakai gerakan. Musik bang. Untuk hukum Taurat, dipersilakan. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pada hari yang ketujuh ia berhenti. Sebab itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih di sekolah minggu untuk hukum Tauratnya. Sebentar lagi kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Musik. Ku yakin
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang Islam, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawain oleh Kakak Tika. Tapi sebelumnya, Kakak Cynthia mau ngajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu pujian, Firman Tuhan Ku Dengar. Musik bang. Mari kita bersatu berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan boleh juga bantu kami untuk duduk diam, duduk manis, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kakak Tika mau cerita tentang sesuatu nih. Tapi sebelum itu Kakak Tika mau tanya sama adik-adik, pernah gak sih kalian mempunyai sebuah keinginan, misalkan keinginannya A, tapi yang terjadi B? Pasti pernah kan adik-adik? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana menyikapi hal tersebut ketika yang kita pengenin A, tapi yang ternyata yang terjadi adalah B. Oke, hari ini kita mau baca Alkitab kita dulu di Ezra 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem.
Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu untuk dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Tika mau bercerita. Tapi sebelum itu, nah, adik-adik pernah ingat gak gambar ini? Nah, benar sekali adik-adik. Ini adalah gambar ketika bangsa Israel berperang melawan Nebukadnezar. Bangsa Israel dijajah sama Nebukadnezar. Nah, ini adalah gambarnya adik-adik. Setelah mereka dijajah sama Nebukadnezar, mereka dibuang ke pembuangan Babel selama 70 tahun. Tapi pas ketika mereka dibuang ke Babel, Tuhan pernah berfirman melalui Nabi Yeremia, kalau misalkan udah 70 tahun mereka di dalam pembuangan Babel itu, Tuhan akan memulangkan bangsa Israel. Nah, jadi cerita kita hari ini adalah cerita tergenapinya janji firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Nah, jadi ini adalah gambar sebuah Raja Kores. Raja Kores itu adalah raja pertama kerajaan Persia yang menang melawan Raja Nebukadnezar. Jadi sebelumnya si Raja Kores ini dia itu berperang melawan Nebukadnezar, dan akhirnya Nebukadnezar itu kalah adik-adik. Dia kalah melawan Raja Kores, dan akhirnya Raja Kores pun bisa memulangkan bangsa Israel. Nah, ketika si Raja Kores ini memerintah tahun pertamanya, dia langsung nyuruh bangsa kumpulin bangsa Israel. Untuk apa? Untuk dipulangkan ke Yerusalem, ke kampung halamannya. Nah, disinilah janji Tuhan tergenapi adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan kan pernah berjanji kan, setelah 70 tahun si bangsa Israel ini ada di dalam pembuangan, si bangsa Israel ini bakal pulang ke Yerusalem. Nah, selain mau pulangin bangsa Israel, si Raja Kores ini juga nyuruh si bangsa Israel untuk yuk kumpulin ternak, emas, perak, semua harta yang dipunyai sama bangsa Israel untuk mendirikan rumah Tuhan. Karena apa adik-adik? Rumah Tuhan yang di Yerusalem pada saat itu telah hancur, telah rata dengan tanah di Yerusalem. Karena apa? Karena waktu pas mereka dijajah sama bangsa Israel yang digambar yang pertama tadi itu, rumah Tuhan itu hancur karena dibakar, terus selain dibakar dihancurkan. Jadi akhirnya kan rumah Tuhan gak ada lagi kan di Yerusalem. Nah, si Raja Kores ini nyuruh bangsa Israel buat pulang untuk mendirikan rumah Tuhan yang baru di Yerusalem. Dan Raja Kores juga suruh ngumpulin semuanya yang dipunya bangsa Israel. Nah, setelah Raja Kores menyuruh mereka, akhirnya bersiap-siaplah bangsa Israel ini untuk pulang. Nah, ketika si bangsa Israel ini siap-siap buat pulang, si Raja Kores juga mengeluarkan perintah lagi. Perintah yaitu adalah perintah untuk mengembalikan perkakas rumah Tuhan yang diambil oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ini gambarnya adik-adik. Adik-adik pernah lihat kan gambar ini juga? Gambar ini adalah perkakas rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, yang sebelumnya diambil sama Raja Nebukadnezar, disita sama Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya Raja Kores menyuruh orang-orangnya untuk mengembalikan
mengembalikan perkakas rumah Tuhan yang udah diambil Raja Nebukadnezar, yaitu ada bokor emas, bokor perak, bahkan ada pisau emas juga, semuanya pokoknya yang pernah diambil Nebukadnezar dikembaliin lagi sama si Raja Kores. Untuk apa? Untuk dikembalikan lagi, untuk dibawa ke Yerusalem lagi, untuk rumah Tuhan yang baru. Setelah Raja Kores menyuruh, akhirnya dihitunglah perkakas rumah Tuhan ini. Nah, dan akhirnya setelah dihitung ternyata ada berapa, Dik? Ada berapa? 1000 lebih ya, adik-adik. Wah, banyak sekali perkakas rumah Tuhan yang diambil Nebukadnezar ya, adik-adik. Nah, setelah itu akhirnya apa? Ini adalah gambar bangsa Israel yang mereka pulang ke Yerusalem. Tapi pulangnya mereka nggak langsung sekaligus, mereka tuh pulangnya secara bertahap. Lihat deh mukanya. Seneng banget kan adik-adik? Seneng dong, siapa juga yang nggak seneng kan? Pulang ke kampung halamannya, pulang ke rumahnya setelah 70 tahun masa pembuangan. Pasti bangsa Israel seneng banget, mereka bisa pulang lagi. Nah, dari cerita kita hari ini, tema kita adalah surprise. Pasti adik-adik pernah dong mendengar kata surprise. Nah, surprise itu artinya adalah kejutan. Nah, kejutan yang kita nggak pernah tahu adik-adik, kalau ternyata Tuhan itu mempunyai kejutan-kejutan yang besar buat hidup kita, sama kayak bangsa Israel. Bangsa Israel pun mendapat kejutan dari Tuhan. Mereka bisa pulang setelah mereka masa pembuangan Babel. Bahkan selain mereka pulang, mereka juga bisa mendirikan rumah Tuhan yang baru. Mereka juga membawa perkakas rumah Tuhan yang telah diambil sama Nebukadnezar. Bener kan adik-adik? Nah, ternyata Tuhan itu juga bukan memberikan surprise juga loh buat bangsa Israel, tapi Tuhan juga pasti mencoba menyiapkan surprise yang lain juga buat hidup kita. Bener kan adik-adik? Pastinya dong. Nah, dari cerita kita hari ini kita mau belajar kalau ternyata bener loh adik-adik, gak ada loh yang mustahil buat Tuhan. Bener gak? Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Sama kayak lagu sekolah minggu kita, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, sehingga tidak ada yang mustahil baginya. Contohnya apa, Kak? Nggak ada yang mustahil baginya. Contohnya misalkan yang pertama, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau ternyata kita punya sebuah harapan yang besar, kita punya sebuah cita-cita. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita mau taruh harapan kita ke Tuhan, pasti Tuhan bisa mewujudkannya. Walaupun kita mempunyai kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi ketika kita menggapai cita-cita kita, tapi kita harus yakin dan percaya kalau ternyata Tuhan bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kita. Yang kedua adik-adik, gak ada juga yang mustahil bagi Tuhan untuk selalu memberikan kita kesehatan. Bahkan kita sampai saat ini juga itu karena kebaikan Tuhan. Yang penting kita harus percaya, oh ya Tuhan bakal kasih kesehatan nih sama kita. Nah, itu juga gak akan mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan selalu ngasih kita kesehatan pada saat ini. Dan gak ada juga yang mustahil bagi Tuhan adik-adik kalau ternyata nanti entah tahun depan, tahun ajaran baru, tahun baru, kita bisa berkumpul lagi di gereja kita, di gereja HKI Tanjung Priok. Kita bisa bersekolah minggu lagi, kita bisa ketawa-ketawa bareng lagi, kita bisa bertemu lagi, bisa nyanyi bareng lagi di sekolah minggu ini. Yang penting intinya satu adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita, yang menjadi apa keinginan kita. Amin, amin adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 66 ayat 5. Yuk semuanya kalau sudah dapat Mazmur 66 ayat 5-nya, yuk semuanya kita lipat tangan, tutup mata karena kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan tentang Raja Kores yang membawa pulang bangsa-bangsa Israel ke Yerusalem kembali. Tuhan, kiranya ajar kami Tuhan untuk selalu percaya setiap rencana-rencana Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan.
Dan biarlah firman apa yang boleh kami dapat pada hari ini Tuhan, boleh kami bawa pulang Tuhan, boleh kami terapkan dalam hidup kami sehingga kami dapat bertumbuh lebih lebat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan Kakak Grace, Kakak Cynthia. Terima kasih Kak Tika untuk khotbahnya. Nah adik-adik, seperti firman yang disampaikan oleh Kak Tika, bahwa Allah kita sungguh besar, bahkan Ia mau dan Ia sanggup untuk membawa bangsa Israel ke Yerusalem kembali. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Allahku Besar. Musik. Oke, gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati ibadah kami sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami mau menutup ibadah kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesehatan selalu, berikanlah mereka kepintaran selalu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dan orang tua adik sekolah minggu kami. Tuhan berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka rezeki Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan yang ada di Indonesia kami. Tuhan berkatilah pemerintahan Indonesia kami, dari pemerintahan yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID-19 Tuhan berkatilah mereka selalu Tuhan, berikanlah mereka kekuatan Tuhan agar mereka kuat dan agar mereka bisa pulih kembali dan sehat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan aktivitas yang dibawakan oleh Kakak Nova. Untuk Silakan Kakak Nova, Kak Nova. dipersilakan. Nah adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Yeay. Nah, untuk aktivitas kelas kecil, coba yuk dilihat yuk. Di tanggal 14 November 2021. Nah, gambarnya seperti ini nih.
Ini disuruh ngapain ya Kak? Ini disuruh nyusun kata-kata kalimatnya, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, adik-adik gunting dulu, gunting, lalu ditaruh di bawahnya ya adik-adik ya. Nah, minta tolong papa mamanya untuk menggunting, jangan sampai adik-adik terluka berdarah, oke? Nah, contohnya seperti ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, untuk kelas besar bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, kita ini mau membuat buku dari kertas. Nah, jadi ini kakak ajarin ya. Adik-adik bisa digunting dulu nih yang di atasnya surprise. Bisa digunting di atasnya. Habis itu setelah digunting bisa dibikin kayak gini. Nih, 1 2 3 4, 1 2 3 4, atasnya 4, bawahnya 4, lalu dilipat seperti ini. Nah, setelah dilipat, dibuka lagi. Setelah dibuka, baru dibikin lagi seperti ini. Nah, jadi kanannya 2, sampingnya 2, 4. Nah, samping kanannya, samping kirinya 4, samping kanannya 4. Nah, dilipat kayak gini, terus habis itu dilipat lagi dia ke dalam seperti ini adik-adik. Nah, setelah dilipat, dibuka lagi, terus di tengah-tengahnya digunting. Nah, digunting ya adik-adik. Nah, ini jadi bolongnya kayak gini ya. Setelah digunting, udah semua digunting, bentuknya seperti ini. Terus adik-adik yang di tengah-tengah ini ditarik ke atas. Nah, lalu ini di depan ya, yang percaya bantuannya di depan. Lalu dibikin kayak gini nih sampingnya. Nah, ini deh jadi buku. 1 2 3 4 5 6 terakhir. Nah, untuk adik-adik yang adik kelas besar yang belum bisa menggunting, minta tolong aja sama mamanya. Oke. Setelah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Bisa juga kirim ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Oke, kita mau lanjut lihat aktivitas minggu lalu. Silakan.
keren ya. Nah, kalau adik-adik yang ingin mau ditampilkan aktivitasnya, bisa kirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok, bisa juga kirim ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Oke? Nah, kakak punya pengumuman nih. Yang pertama, kita bahas liturgi. Oke. Sabtu kemarin kita udah liturgi ya adik-adik. Nah, Sabtu depan kita akan ada liturgi lagi untuk sesi ketiga di tanggal 20 November 2021 hari Sabtu. Nah, untuk adik-adik yang dijadwalin di tanggal 20 November, adik-adik jangan lupa datang ya. Kalau nggak bisa hadir, bisa disampaikan lewat chat WhatsApp ke guru sekolah minggunya. Oke, nah kalau ada yang Sabtu kemarin nggak bisa hadir, bisa rekaman di Sabtu depan, tapi sampaikan dulu ke kakak abang sekolah minggunya. Oke? Nah, untuk pengumuman yang kedua, yaitu tetap kita jaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke? Nah, itu aja yang kakak sampaikan pengumumannya. Terima kasih, Tuhan berkati.